Lu nyangka gak menang? Enggak, gue pikir gue akan dilempar di episode 1 hanya untuk exposure. Oke. Masa bad gue ke lu loh Badan. Oh ya? Yes. Chef itu bukan orang yang bisa masak, tapi chef itu yang bisa ngelit Yes. tim. Ngelit tim dan develop the business at the same time. Betul. itu Masak mah paling dasarnya. Bahkan orang yang bilang gue bisa masak, gue pasti bisa buka restoran. Coba aja silakan. Silakan. Nah, dari semua challenge yang ada, apa yang paling berkesan buat lu dulu, Chef? Kalau gue ada yang satu namanya Lexus Challenge. Itu challenge-nya kita harus bikin menu dari starter sampai dessert ya kan. Tapi untuk semua presiden sama director Lexus di seluruh Asia. 13 director Lexus Yes. Asia. Pressure. Kalau masak depan kamera ada feeling yang berbeda juga. Karena Iya. kita juga harus menjelaskan ke direkturnya lo lagi ngapain. Ini salahnya gue episode 1. Karena gue udah kebiasaan syuting. Yaudah masak apa? Oke guys, hari ini gue gue liat kamera cuy. Terus gue bilang, "Oi, it's not your fucking show." Hey guys, gua mau kasih tahu kalian kalau Ray Jensen Radio Podcast lagi kolaborasi dengan Tofin yang baru aja launching aplikasinya Tofin App. Aplikasi F&B pertama dengan 7 fitur unggulan yang pastinya bisa membantu kalian untuk menjalanin bisnis F&B kalian menjadi lebih mudah, lebih murah, dan efisien. Nah, buat kalian yang mau belanja mesin kopi, gelato, kitchen equipment, ataupun ingredients apapun, kalian bisa belanja di Tofin App. Dan bisa pakai kode referral dari gua, RJR Tofin. RJRTOFFIN. Kalian bisa dapetin diskon sebesar 2,5%. Lumayan banget apalagi kalau lagi setup bisnis baru. Syarat dan ketentuan berlaku. Jangan lupa download Tofin App di App Store dan juga di Play Store. Hello everybody, thank you very much for tuning in to Ray Jensen Radio Podcast. Dan akhirnya ya Indonesia itu bisa mengambil peran di kompetisi masak kelas dunia. Kali ini Chef Yuda Bustara dan juga Chef Stefan Poyet. Mereka ke podcast kita untuk sharing pengalaman mereka. Karena mereka aja baru kelar ikut kompetisi masak kelas dunia namanya The Maverick Academy yang tayang di Netflix. Gila, keren banget. Buat yang belum nonton, kalian harus nonton The Maverick Academy karena ini adalah kompetisi masak yang berbeda dari kompetisi masak pada umumnya. Di Maverick Academy, skill seorang chef itu sangat dites. Yang pastinya bukan masak doang, itu mah udah pasti. Ada leadership, team building, dan juga communication. Dan siapakah pemenangnya? Oke, seperti biasa jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Ray Jensen Radio. Now please welcome Chef Stefan Poyet dan Yuda Bustara. Enjoy the show. Hello guys, sebelum kita mulai podcast kita kali ini, gue mau ngingetin kalian kalau Ray Jensen Radio Podcast itu juga lagi kolaborasi dengan SPM Market. Mereka adalah supplier sembako serba ada, mulai dari beras, rempah-rempah, minyak goreng, dan masih banyak lagi. Cocok banget buat dijadikan bisnis partner F&B kalian. Dan juga untuk info lebih lanjut, kalian bisa langsung ke Instagram mereka di @spm.market atau di websitenya ke www.spmmarket.com atau bisa langsung kontak nomor WhatsApp-nya di sini dan juga ada di deskripsi. Oke. Luar biasa. Yeay! Oke guys, buat yang belum nonton acara di Netflix namanya Maverick Academy, ini ada 2 nama yang membanggakan Indonesia. Ya kan, pertama ada Chef Yuda, pemenangnya luar biasa. Kita tepuk tangan nih, Maverick Academy. Luar biasa, gila, keren banget dan nggak nyangka dulu sama-sama dulu ngelesin masak ya, di supermarket. Dulu kita demo masak di Ranch Market. Yes, buat ibu-ibu, shout out to Mbak Arimi yang set up that dan sekarang jadi chef superstar dan sangat mengembrace term celebrity chef. Iya dong. Iya kan, luar biasa.
Kalau dipanggil celebrity chef jangan marah. Yes. Jadi Itu suatu kebanggaan. Suatu kebanggaan dan yang itu pasti ada cuannya di situ. ada cuannya dan pasti lu bisa masak. Kalau celebrity chef harus bisa ya benar masak dan Yes. juga mengajarkan yang baik. Dan juga ada Chef Stefan Poyet, salah satu kontestan, chef owner juga dari Tere dan Aon di Bali. Yeah, welcome to the show. Sangat-sangat luar biasa karena pertama Netflix, ya kan. Terus habis itu biasanya kalau ada acara kompetisi masak internasional atau apapun lah, biasanya Indo kayak di overlook gitu kan. Biasanya nggak ada yang ikutan. Mulainya dari mana nih kita awalnya? Proses seleksinya dulu lah. Stefan, Proses seleksinya. lu di castingnya gimana? Iya. Kalau gue sih tiba-tiba dipanggil gitu, ditelepon sama salah satu direktur, bekas direktur waktu gue kerja dulu di Big Group F&B. Dia nelpon, dia bilang, nih gue daftarin nama lu ini ada acara baru katanya mungkin tuh Netflix, ya kan? Tapi ya namanya The Maverick Academy. Oke, tapi nggak dikasih tahu. Apanya? Itu bakal tayang di Netflix. Enggak dikasih tahu, enggak. Cuma bilang the new cooking kompetisi gitu. Udah, terus gue bilang ya ngapain gue ikutan lah, gue lagi sibuk juga kan maksudnya kan. Terus gue bilang nggak apa-apa ya, don't take it seriously. Cuman have fun aja ya, sekalian promote bisnis lu katanya. Iya, promote bisnis dan diri lu lah gitu. Iya, lebih ke ya gue nggak suka sih promote diri juga maksudnya. Ini dua tokoh yang berbeda. Iya, exactly. Gua begitu lihat your profile, lu nggak kelihatan orang yang suka masak di depan kamera. Nggak bisa, nggak tahu ya. Setuju banget, betul, betul. Nggak tahu, kamera sama gue kayak bentrokan lah gitu loh. Iya. Nah. Tapi ini lu Tapi ya demi ya gitu lah, maksudnya nelen bisa lebih dulu promosi. ya nelen introvert gue. Ya udahlah demi bisnis lah, gak apa-apa lah gitu kan. Ya udah coba aja. Nah udah gue udah didaftarin, katanya mau nggak, pas bilang mau, besoknya gue dipanggil. Oh Langsung dipanggil sama produsernya di via Gmeet, iya pakai Gmeet. Langsung email, oke besok kita Gmeet yuk. Oh, yaudah ayo. Oke. Lo harus ngisi form gitu dulu gak sih? Gue sempet casting form. ngisi formnya justru setelah setelah di Gmeet itu. Pas habis Gmeet dia bilang oke, ntar gue kirim form, silakan isi. Terus nah dari situ baru gue jelasin gimana ya, kayak gue agak segan-segan ikut karena ya pertama-tama nggak suka kamera. Enggak, lu punya restoran juga. Iya makanya. Terus kedua gue bilang ya gue nggak begitu interest sih. Kalau pemenangnya dapat duit ya why not, maksudnya kan. Nggak begitu sempet. Nah, maksudnya kan lu harus di blok 1 bulan kan. 1 bulan gua blok, ya untungnya tim gua juga udah bagus ya kan. Tim gua udah bekas tim gua dari dulu ngikut gua, jadi ya udah 5 tahun lebih lah, 6 tahun. Same team, jadi udah tahu lah. Dan dari sisi yang berbeda, ada yang emang udah biasa di kamera. Betul. Nah iya. Lu tahu ada opportunity ini gimana? Apakah begitu lewat lu sampai terus kayak gue mau ikut lah gitu apa? Jadi benar-benar gue di casting juga, semua orang di casting gitu. Jadi gue dapat email dari tim gue kayak random aja, kayak ini ada acara baru, nggak tahu apa konsepnya gimana. Syutingnya di luar, lu cuman butuh waktu blok 1 bulan gitu. Terus kan gue baca dong, gue isi aja formnya secara iseng-iseng. Sempat gak gue ladenin beberapa minggu, cuman dia kirim lagi. Jadi gue isi formnya. Pas gue isi formnya kayak kalau lu mau menang lu mau ngapain, gue aja nggak tahu acara apa gitu kan. Acaranya tayang di mana gue nggak tahu, yang pasti gue tahu ini syuting di luar. Akhirnya gue isi, tiba-tiba gue ditelepon sama casting manajernya gitu. Ngobrol dan ternyata kita mau tayang di Netflix. Gue langsung kayak boleh juga nih gitu. Tapi kan lu udah pernah masuk Netflix kan? Pernah beberapa Street promo. Food gue ingat. Slum Food Millionaire bisa ditonton tuh, dokumenter. Street Food tuh sama Kevin buat promo. Terus ada ya beberapa lagi, cuman yang bukan untuk produksi Netflix khusus, itu kan kayak dicabut. Oh ini yang kalau orang bilang Netflix original itu? Enggak juga sih. Sebenarnya ini cuman emang dibuat reality show terbaru, konsep baru, dengan banyak brand dan sponsornya, cuman khusus untuk Netflix. Dan juga pada saat gue lihat ada Michelin chef-nya di situ, ada Alvin Leng dan lain-lain, gue kayak ya boleh lah, tapi dengan satu syarat. Gue waktu itu lagi di tengah-tengah banyak brand, lagi megang 9 brand lah. Oh iya, lu sempet. Iya. Jadi lu bayangin dalam ini tahun ini tuh gue megang ada Fore, ada Häagen-Dazs, ada Krispy Kreme, Godiva, banyak banget. Terus gue minta lagi buat resep kolaborasi, jadi ada schedule yang sudah di lock gitu. Pas lagi tengah-tengah syuting juga dia sempet balik kan. Luar biasa. Iya, semua gila lu. Jadi gue minta ke produser gue boleh ikut tapi
gue harus pulang di tanggal-tanggal tersebut. Jadi mereka lagi break, gue pulang ke Jakarta buat kerja, gak ada break sama sekali. Dan habis itu lanjut lagi syuting, dan itu syutingnya kompetisi kan, gue nggak tahu scene berikutnya apa. Iya. Jadi semoga aja gue berharap tidak dieliminasi, dan untungnya ya. Iya, obviously enggak. Malah jadi menang. Iya, gila. Dengan kerja keras ya, jadi gue bisa ternyata emang kayak ditakdirkan deh ini acaranya buat gue. Jadi emang ya ini beda banget. Jadi yang belum nonton silahkan nonton. Yang udah nonton udah tahu kan sebenarnya Iya. ini bukan acara masak, It's tapi different. ini acara namanya untuk mencari chef planner. Chef planner itu adalah chef yang bisa juga ya sebagai professional chef sih sebenarnya, Iya. yang bisa ngelit tim, yang bisa branding, yang bisa food costing, yang bisa Business side, business Dari semua side. segi ya. marketing. Jadi yang belum nonton itu sebenarnya Maverick Academy itu pencampuran Top Chef, Apprentice, sama ada sedikit Amazing Race-nya karena kita ada lari-lari sedikit gitu. Jadi benar-benar konsep baru dan pengen menunjukkan kalau chef itu bukan cuman mystery box doang, lu bukan jago Bukan masak cuma doang. masak doang. Bukan cuman masak doang. Jadi Betul, itu penting untuk disebarluaskan. Itu Jago yang- masak bukan berarti chef. dan ini juga mendefine kata chef itu sendiri. Chef itu bukan orang yang bisa masak, tapi chef itu yang bisa ngelit Yes. tim. Yes, ngelit tim dan develop the business at the same time. Nah, Betul. itu beda Masak sekali mah dari iya. paling dasarnya. Betul. Paling dasarnya. Kebanyakan orang yang bilang gue bisa masak, gue pasti bisa buka restoran. Coba aja silakan. Silakan. Jadi sebelum pas casting kayak rada buta aja nih. Oh buta banget. Berarti gambling juga ya? Gambling. Iya. Gue pikir ginjal kita mau dijual. Sumpah. Karena kita nggak tahu mau pergi kemana, cuma disuruh bawa baju yang polos, chef jacket, pisau. Udah itu Iya. doang. 3 itu doang. Wow. Kemananya Kemana, tiketnya belum ada. Tiket belum nggak ya. tahu sama siapa. Jadi lu benar-benar clueless. Lu cuman baru tahu. Oh gue pergi ke Bangkok tuh sehari sebelumnya. Iya. Iya. Heeh. Terus nyampe di airport langsung masuk ke hotel, nggak ngobrol sama siapa-siapa. Supir yang jemput kita nggak boleh ngomong apa-apa. Jadi kita benar-benar kayak Tapi kok lu gambling banget Jud? Lu Nah, kan itu udah dia. punya nama dan posisi di industri, bukan di Indonesia aja, tapi lu di Asia Tenggara lah ya. Kayak lu kayak ya udah deh gue coba. Itu something I wouldn't do. nah itu dia banyak Karena juga. kalau misalnya ini acaranya ternyata ecek-ecek, kalau Zong lu gitu nggak ya. tahu zong gitu, ya gue ngapain di sini? Nggak, tapi feeling gue kayak produsernya bilang kayak gue pernah nanya ke dia, lu pernah buat apa, produksi apa? Oh gue pernah buat Amazing Race, ini tim yang sama. Oh ya nggak mungkin lah gitu ya. Terus kayak, ini acara ini nggak kayaknya, legit gitu ya. Kayak acaranya lumayan lah gitu. Ternyata Gue nggak nanya gituan gue. Lihat mana Buta tahu, aja gitu. ya kan? Gue Ya udah deh, promosi bisnis gue deh. ngeliat scale produksinya, acaranya seperti apa gitu. Terus kayak oh oke, mungkin timnya oke. Jadi pada saat gue nyampe dan syuting perdana dan gue ngeliat kru berapa banyak, kamera berapa banyak, dan ini untuk Netflix, gue langsung oke, let's do this. Nah, Iya. kalau dari sisi lu kan of course lebih clueless lah ya kalau dibandingin Pas aja Yuda gua, kan. iya. Tapi gimana rasanya pertama kali ikut-ikutan, terus tiba-tiba lu di Netflix muka lu? Buset, ketiban duren, ketiban nangka, dari mana ini? Sempet Pertama ada kali masuk takutnya langsung juga. Netflix lu Iya. beruntung. Wah, lu kok televisi lokal sih udah lewat banget nih. Gue sempet takut juga waktu bawa sampai di airport itu dijemput sama kayak bis gitu lah, minibus kan. Minibusnya funky banget lagi. Betul. Kayak gimana pernak-pernik warna-warni. Gue sempet Ya, apa mati nih nepon gua nih, ini gue mau mati nih. dijual human Iya. trafficking apa maksudnya kan. Betul. Sampai di hotel bilang jangan keluar kamar dulu, stay silent, nunggu sampai roommate lu ada. Gitu. God. Iya. Ngeri abis. Makanya. Ya tapi untuk yang season 2 sih udah tahu acara apa. Oh, iya. Cuman Iya. kita kan ini pilot project, jadi kita benar-benar nggak tahu. Jadi kita juga nggak dilimitasi untuk tidak post di social media, kita masih bisa menggunakan telepon karena mau Yes. di post juga orang-orang nggak akan tahu kan. Oke. Gitu. Cuma kita nggak boleh ngepost soal productionnya. Iya, aja. shooting Iya. wise gak boleh apa-apa maksudnya ya. Terus apakah ada sesi di mana dikumpulin semua tuh kontestan? Ada total ada berapa? Jadi ada 8 kontestan. 8 kontestan. Gue pertama kali tuh di roommatein sama dia. Pas Iya. gue nyampe di kamar, gue langsung ini namanya Stefan Poye. Yes, orang Prancis ini. Heeh. Ngomong lah pakai bahasa Inggris di WhatsApp, men. Terus dia cuma ngomong, lo orang Indo. Oh, lo orang Indo juga. Ada orang Indo, terus kita kayak bertanya gitu kayak, lu tahu apa aja? Gak tahu juga, kita semua clueless. Iya. Kita baru di direct itu in the morningnya. Terus dan baru apa ketemu yang enggak lain. maksud gua ada begitu di direct? Oke, ini acaranya seperti ini nih gitu Gak ada ya. yang tahu. Nggak ada. Oke. Jadi selama kita syuting kita nggak tahu scene apa berikutnya, kita kemana nggak tahu. Kita kemana-mana naik Lexus karena sponsor by Lexus. Iya. Kita baru tahu kita kemana pada saat drivernya masukin GPS map ke Iya. Lexusnya. Oke. Jadi kayak
dia pegang kan pesta Thailand nih, kita syuting di Thailand, dia masukin kemana ya gitu. Oh, kita ke makro supermarket, kita langsung menakar-nakar sendiri aja, kita kayak dieliminasi deh, kita pulang deh hari ini kayak benar-benar clueless aja. Nah, pertama what's the challenge pertama? Pertama kita lebih banyak syuting untuk sponsor dulu kayak introduction video dan lain-lain. Jadi syuting itu baru mulai kayaknya hari ketiga sebenarnya. Oke. Pas datangnya ke hotelnya gimana, kan sponsor oleh Dusitani juga, Lexus. Jadi ya kayak nyampe di kamar, udah ada kayak gift bag gitu kan dari Lexus. Harus pura-pura kayak wow, thank you Lexus. Pokoknya iya. Dikasih banyak hadiah, kasih. Iya. Cuma pisaunya bagus loh. Sponsornya banyak sekali. Jadi ada Lexus, ada Dusitani Property. Dusitani Property itu properti hotel yang sangat besar di Thailand yang megang Lego Blue juga. Punya banyak hotel. Terus ada Makro. Kalau di Thailand Makro itu sangat besar. Makro supermarket. Betul. Makro supermarket. Kalau di Thailand masih besar. Terus yang dulu kan sempat di sini. Ada juga di sini. Iya, dulu ada. Terus ada Mastercard, ada Lubus Group. Lubus Group itu adalah restoran grup di Hong Kong yang megang berbagai macam Michelin. Dan juga chefnya. Oh, superstar. Superstar semua. Ini beda banget dari acara yang lain ya. Iya. Ada Chef Ton dari Ledu. Chef Tam Cudare yang sangat cantik dari Bantepa. Chef Pam dari Sot Potong. Chef Pam juga. Ada Alvin udah pasti. The Demon Ada Chef. Charlie. Chef Charlie favorit gue. Lu kalau sering makan France itu yang lagi viral banget di masyarakat Indonesia, tempat brunch yang bacon dan omelet. Nah itu dari Chef Kali. Dia terkenal juga. Dia Michelin juga. Luar biasa. Terus apa yang membedakan kompetisi ini dari kompetisi-kompetisi masak lainnya nih? Ya dilihat dari segi itu gimana cara ngelit tim, gimana lu bisa food costing ya kan? Jadi gimana? bukan cuma kayak choice ingredient lu masak ini. Bukan, itu tetap ada masaknya. Iya, tetap ada pasti kan. Tapi ya di situ lu bisa dilihat dari segi gimana lu nge-manage costing lu, gimana lu nge-manage timing lu juga. Terus kadang ada challenge yang pakai tim ya kan. Nah, dilihat juga gimana lu ngelit timnya. Gitu, like worth of being a chef or not gitu. Itu dinilai dari semua segi itu juga. Jadi bukan hanya food wise. Iya, jadi banyak. Ini benar-benar beda dari Master Chef dan yang lainnya. Bukan kayak Mystery Box hari ini masaknya tempe atau Culinary Wars yang tempe. Enggak, bukan kayak gitu. Chef enggak kayak gitu dalam aslinya kan, lu enggak kayak gitu kan kalau kerja. Tidak sama sekali. Jadi dibuat seril mungkin. Jadi seperti kasus-kasus kisah nyata. Kayak lu masakin buat student di kantin, cuma 200 orang aja kok. Itu baru kita nyampe hari pertama. Oh iya, itu challenge pertama ya, ingat gue ya. Itu bukan max challenge, itu baru mini challenge. Menuju ke max challenge. Wow. Sebelum kita lanjut guys, sponsor time Regency Radio Podcast itu lagi kolaborasi dengan Tofin yang baru aja launching aplikasi pertamanya, Tofin App. Aplikasi F&B pertama dengan 7 fitur unggulan yang pastinya bisa membuat kalian menjalani bisnis F&B kalian dengan lebih mudah, lebih murah, dan lebih efisien. Download Tofin App sekarang di Play Store dan juga di App Store. Dan gue juga mau kasih tahu untuk spesial pendengar Regency Radio Podcast itu bisa menggunakan promo code kalau lagi belanja di Tofin App. Contohnya apa? Seperti mesin kopi di belakang kita yang super canggih, Victoria Arduino Eagle One, dan juga grindernya Eagle One Prima yang kita dapat di Tofin App. Kodenya adalah RJR Tofin, RJR TOFFIN. Jadi di sana Tofin App udah bisa nawar dan dapat promo special code RJR Tofin. Download Tofin App sekarang di Play Store dan juga di App Store. Nah, dari semua challenge yang ada, apa yang paling berkesan buat lu dulu? Kalau gue ada yang satu namanya Lexus Challenge. Itu pas stay Mama Yuda. Itu challenge-nya kita harus bikin menu dari starter sampai dessert ya kan. Tapi untuk semua presiden sama director Lexus di seluruh Asia. 13 director Lexus Asia. Jadi jadi ini kan dikasih list. Ya sebelum kasih list kayak ada game kecil gitu. Kita harus cari tahu. Mana lu harus cari tahu untuk dapat list itu nama. Nah pas dapat list nama itu ada ditulis kayak alerginya apa. Terus mereka sukaannya apa gitu-gitu kan. Nah semua preference. Just like VIP list sebelum dinner ya. Nah di situ baru kita harus bikin menu sesuai dengan semua preference direktur-direktur itu. Nah kan ini nama besar juga kan. Maksudnya kan all directors of Lexus Asia. Like fuck man. Masih ada di HP gue. Masih loh? Masih ada. Jadi ada, ini namanya kita sebut dosier ya. Ya profile lah. Lo tamu VIP, yes.
Kita tidak boleh nyontek pada saat dinner. Iya. Jadi gue harus menghafal. Tidak boleh nyontek pada saat dinner. Maksudnya ya lu kan harus hafal namanya. Iya. Itu kan chef harus gitu. Nah ini juga bedanya. Jadi lu harus bisa back of the house, harus bisa front of the house. Lu harus bisa dealing sama mereka langsung. Jadi gue waktu itu yang karena gue ketuanya, jadi gue harus menghafal semua nama. Dan tahu semua alerginya apa dan kesukaannya apa dan dari mana. Anjir itu Iya. Jadi tidak boleh salah sebut. Dan juga Bukan alergi sih, untung gue parah. dulu pernah kerja di Michelin juga di Iya. restoran. Jadi gue udah terbiasa dengan front of the house. Dan gue kan suka banget ngobrol sama orang. Iya. Jadi yang Indonesia gue kasih sambal dabu-dabu. Jadi lu tahu untuk designing. Benar-benar. Gue Iya. kasih semua personalized. Dan juga ada yang suka banget diet. Gue kasih semua yang rendah lemak ke dia. Gitu. Satu suka coklat, yang satu suka kayak nggak suka coklat. Ya udah kita bikin satu special untuk dia gitu lah. Oke. Tapi itu salah satu bentuk challenge-nya. Dan Iya. kita tuh di setiap challenge itu nggak langsung masak ya. Kita dikasih waktu 1 hari untuk R&D. Which is itu sangat normal di dunia nyata. Menurut gua kan lu nggak kalau masak untuk event kan nggak mungkin lu tiba-tiba masak event kan. Pasti Iya. kan lu tester dulu. Betul. Dan di Maverick Academy kita punya namanya R&D untuk ngebahas ini berhasil atau enggak. Actually untuk semua challenge ya hampir Untuk semua bagi ya challenge. R&D-nya. Cuma sebulan itu semuanya jadinya. Jadi lu intens banget dong itu. Intens gila gua capek banget. Nih tanya, kalau saya udah biasa syuting ya, jadi bisa mempreserve energi kalau suruh istirahat ya gue istirahat ya. Mereka syuting di Bangkok ngapain lagi kalau Ya kan? syuting di Bangkok ayo ngapain? Mana ada energi itu. Main tidur. Syuting di Bangkok malamnya jalan-jalan atau Iya. enggak Mumpung gimana? lagi itu juga kan. Makanya Dan malam juga- pulang ya udah makan dulu, jalan makan, set pulang udah jam 1 pagi. Syutingnya mulai dari jam. Ada yang Pagi, jam 6, jam 6, 7, sampai jam 10. sampai jam 10 11. Jadi itu kalau syuting Netflix atau reality show, ini pertama kalinya juga gue syuting. Jadi benar-benar kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Jadi kita benar-benar harus diam di satu tempat gitu. Jadi nggak boleh keluar-keluar karena takutnya mereka lagi siapin apa gitu kan. Jadi kita nggak boleh jalan-jalan. Kalau jalan-jalan kita mesti kasih tahu guard kita, gue mau kesini. Ke toilet gua butuh aja harus ini. bilang. Tapi tim Netflix, production luar negeri, lu mau apa aja ada cuy. Kopi nggak pakai gula, tiba-tiba datang. Yes. Obat batuk, pusing, migrain sebelah kiri, migrain sebelah kanan, semua tuh ada. Jadi emang PU-nya tuh luar biasa. Beda ya. Kalau lu Beda. pengalaman syuting ini Beda. kelas ini udah bisa dibilang top Ini in the industry udah gitu kan paling, in the udah world. paling atas dan lu kalau Netflix itu lu dibebaskan untuk berbahasa kasar. Yes. Yes, jing gitu. Di interview satu persatu, gue nanya boleh nggak swearing? Silakan. Boleh, Oke. sangat diharapkan. Bahkan kita kayak pengen melestarikan budaya bahasa kasar Jawa, kita pakai bahasa Jan. Semoga sih masuk ya. Masuk ya. Masuk ya. Fuck yeah gitu kan. Pakai bahasa kasar adat. Oh my god. Tapi seru banget emang syuting Netflix tuh lu dibebaskan. Kalau syuting Iya. TV nasional kan lu harus Nggak, menjaga ada kata-kata, guideline-nya. ada guidelines. Karena kan Netflix bukan TV. Betul. Jadi semua orang bisa Lu nonton. terserah dia, orang punya dia sendiri ya udah. Dan gitu juga kan. nih reality show. Jadi memang lu akan melihat kita dalam sisi yang berbeda juga. Benar-benar tense-nya itu ya berantem beneran. Lu udah lama nggak ada di service situation, jarang-jarang gitu Yud. Betul. Challenge-nya berarti kalau misalnya lu mungkin Stefan challenge-nya itu lebih ke jualannya, ke dari sisi cuap-cuapnya. Kalau dari segi service-nya gitu lu challenge nggak? Service karena gue dulu memang kuliah service dan kerja dulu di hotel ya. Tapi kan udah lama. Udah kan, lama Kak? banget betul. Badan gue masih agak kaku-kaku aja. Tapi makanya gue ada beberapa challenge. People skill-nya dia masih Gua itu punya people skill. Which is very important juga. Yes. People skill dalam karena chef zaman sekarang kalau mau Michelin atau 50 Best kan mereka juga harus jago networking kan. Harus banget itu. Harus banget kan. Lu nggak Iya. bisa berharap restoran lu di desa mana terus Yang diam masak aja, juga tidak ada bukan- PR, tidak ada apa-apa berharap Yang masak Michelin. juga udah bukan lu kok. Iya, exactly. Iya, exactly. Jadi Iya. ini acara yang ingin menunjukkan itu, lu tuh harus bisa, ya lu mau menjadi nomor satu ya lu harus bisa semuanya. Gitu. Exactly. Tapi Kita kan service memang cukup berat. Tapi essential. untungnya, apalagi pada saat ngelihat Stefan. Setiap gue ditanya siapa challenge terbesar lu di kompetisi ini, Stefan. Jadi pada saat gue di kamar, di roommate gue lagi mandi, tiba-tiba gue lihat chef jacket. Chef jaketnya mereknya Bragar. Kayak astaga. Ini lawan gue orang Dari Michelin cuy. mana Karena ini? chef jacket Bragar itu biasanya dipakai sama orang yang pernah kerja di Perancis, pernah Iya. kerja di Michelin, restorannya Betul. bukan sembarangan. Punya saya cuman ya chef jacket Iya, biasa. merek Amerika lah gitu. Jadi gue kayak ya mati nih gue. Tapi gue
asli banget sama Stefan. Dia tuh kalau masuk ke kitchen sama di luar kitchen dia punya mode yang berbeda. Kalau di luar kitchen dia tuh benar-benar orang dapur yang sedapur-dapurnya. Tapi susahnya kalau lihat dia, kan kita testimoni itu di akhir hari. Gak bisa. Dia kayak, ayo Stefan, ditanya nih sama produser gimana tadi? Baik. Udah habis. Belum PR train, bro. Tiba-tiba ke Netflix. Gua gak bayangin lo di Netflix cuma ditanya apa kabar? Baik. good man. Itu kadang gue di podcast juga ada kayak begitu. Bro cerita bro. Gue cuma bilang Stefan, lo kalau di TV ya lo harus ngobrol gitu. Itu dia. Makanya guide kita waktu itu emang dia untuk semuanya juga. Bukan gue doang, yang lain juga sama soalnya. Ya jadi supaya aku semua. Mayoritas tuh professional chef. Yes. Jadi ada 8 of us. Kecuali Gugu kali ya. Gugu is professional. Iya, tapi dia lebih juga ke social media. Jadi people skillnya kayak lu lah udah. Masih ya. Tapi itu beneran harus tahu sih orang. People skill is very important in the chef. Apalagi sekarang zamannya social media. Chef lo harus bisa ngobrol. Harus ada hadir. Chef harus bisa sosmed juga. If you want to be successful dan kayak lu memisahkan diri from the rest gitu ya. Itu very important skill networking, ngelobi orang. Ya sekarang untuk promosi depan kamera harus berani. Harus ya, bayangin aja orang harus depan kamera, harus depan supplier, depan owner, depan investor, depan kolega-kolega. Karena kayak itu bukannya gue nggak suka ngobrol depan kamera, bukan masalah suka nggak suka gitu loh. Harus makanya ini gue nelen aja lah maksudnya gitu kan. Touch table aja gue kadang malu banget kayak gimana ya. Tapi dia punya restoran di Bali juga, maksudnya dia udah biasa dengan service lah gitu. Tapi gue suka banget setiap gue ditanya siapa yang mau jadi, lu mau kerja sama siapa di sini? Stefan. Karena gue kayak di grup pertamanya dia jadi leadernya secara otomatis, karena emang dia kalau udah masuk ke kitchen tuh langsung kayak sistematis gitu loh. Hari masak buat apa, gimana sausnya dan lain-lain. Kalau yang lain kayak masih clueless buat apa ya. Gua yang soal itu ya. Kemarin kita ada dinernya Chef Ton di August waktu jadi collab. Gua ngelihat dia figur ya di mana dia visit table satu-satu, cara dia ngomong, cara dia introduce ingredientnya, emang jago banget people skillnya. Memang dia sudah household name di Thailand. Iya kan. Tapi selain Chef Ton ada Chef Pam, sama paling favorit kita adalah Tam Cudare. Itu juga favorit yang sangat cantik. Guys, tolong dilihat Instagramnya, lo akan melihat secantik apa. Tapi aslinya lebih wow lagi. Gue lihat cewek kelihatan gitu loh, Yud, kalau misalnya kita besar di kitchen ya, cewek yang jago masak di kitchen dan passionate gitu. Dan passionate bentuknya kayak apa, biasanya tomboy, badannya keker, tapi kayak ada Chef Pam dari restoran Potong sama Chef Tam Cudare itu kelihatannya bentuknya kayak feminin gitu loh. Wah, tapi kayaknya kalau di kitchen ya kan harus ada karakter yang harus kuat banget karakternya. Karakternya kan harus kuat gitu kan. Gue salut sih sama chef yang leadnya cewek itu pasti susah banget. Kayak Chef Alvin Leung kan besar banget namanya kan. Iya, zaman kalau chef-chef seumuran kita itu kayak pasti pernah lihat dia nongol di TV atau di buku masak. Masterchef, dia kan Masterchef Kanada. Restorannya Bow Innovation, gila sih. Apalagi udah zaman sekarang yang ngerti bisnis ya, untuk mempertahankan standar selama itu di market yang itu gila sulitnya kayak apa. Bahkan bilang dapetin star itu it's easier than maintaining it. Maintaining stress banget. Gue not mentioning the star deh, Steve. Lu buka selama itu aja. Iya sih. Udah institution banget dia udah. Dengan nama yang sebesar itu. Iya. Itu sulitnya kayak apa? Maksudnya buka restoran kecil aja setengah mati gitu kan. Melewati pandemi juga. Yes. Terus kalian starstruck gak sama chef-chef besar ini? Kalau starstruck sih ya not really sih maksudnya lah. Udah. Kalau dulu kan udah sering gue kerja juga sama yang big name. Lo kerja di Paris. Iya. Dan Alvin Lang gue gak terlalu ngeliat banget di TV ya kan. Dia sering Masterchef Kanada dan lain. Ya, I know the name maksudnya iya. Tapi kayak ada salah satu di kontestan namanya si CJ. Orang Filipin. Dia starstruck banget dia. Oke, dia fans berat banget sama chef. Fan banget dia. Alvin sama Pam. Dia Pam ya. Setiap Alvin ngomong deket dia langsung grogi. Iya. Langsung salah. Kayak pernah ditanya nih, kau buat apa sup apa kimchi tapi army soup sebutannya. Army. Iya itu waktu challenge pertama kan. Gugup gitu, tegang banget. Karena Alvin emang selalu kita lagi masak tiba-tiba dia akan menambahkan pressure kayak wah gagal ini salah. Dia very intense. Yeah. Coba ini nggak enak ini, coba diganti. Padahal waktu tinggal 5 menit lagi. Waduh. Jadi gue bilang ke semua orang fokus. Kalau gagal. What makes the show hidup and interesting kan the drama kan. Exactly. Tapi kan tamunya
ketemu beneran, direkturnya direktur beneran. Itu maksudnya kan kalau di kitchen biasa juga kan sama. Chefnya kan kadang kan track depan lu ya, lu harus fokus ke itu juga. Betul. Jangan ambil hati lah gitu maksudnya. Betul. Kalau ada antar kontestan sebel-sebelan gitu. Is it real in real life kayak emang lo lagi ada konflik sama nih orang atau sebenarnya lu biasa-biasa aja? Soalnya kayak one of the thing yang gue remember, ada cewek bilang ditanya siapa the weakest cook in here, terus dia bilang kayak Yuda. Terus langsung di shoot ke lu gitu, muka lu lagi. Terus gue bilang, oh she's the Karen of the show, the dumb blonde. Nah kok, tapi kita baik kok. Jadi kita dari 8 kontestan, 2 dari Indonesia, 3 dari Thailand, si CJ Filipina, 1 dari Burma, 1 juga dari Hong Kong dan Kanada gitu. Jadi emang karakternya berbeda-beda, backgroundnya berbeda-beda, masaknya benar-benar beda-beda. Jadi kalau lihat platingannya pun beda-beda, 8 of us. Ini kan it's still a competition. Dinamika si antar kontestan ini kalau nggak lagi competition kan lu bareng-bareng dong. Bareng-bareng. Semua bareng-bareng. Itu gimana? Off cam kita itu gimana? Kan dengki-dengki. lu kalau mau menang, lu harus kalahin dia at the end of the day. Cuma kan di kompetisi ini juga lu dijelaskan kalau sebagai chef lu nggak bisa survive sendiri. Lu harus punya tim. Betul. Itu. Jadi lu harus gimana pun bisa bekerja sama dengan kompetitor lo gitu. Yang dinilai ujungnya adalah dengan gimana cara lu ngelit semuanya nanti gitu. Susah dong itu. Susah banget gua ngajak. Maksudnya kayak is back again to chef life. Maksudnya kan di luar Ramadan Kitchen kayak orang berbeda orang kan gitu kan. Kayak dia. Outside let's be friend, tapi kalau di kitchen misalnya kan sama staffnya kan, ayo di luar gak apa-apa kita nongkrong bareng, kita bisa kemana bareng as friends. Bener, tapi dalam kitchen ya I'm still your boss gitu kan. Nah, jangan dibawa personal life, jangan dibawa ke kitchen gitu. Cuman kompetisi asli yang lu lihat di Maverick Academy Netflix ini ya asli beneran. Yes. Tidak, ya karena gagal ya kita takut ya kita dengki sama orang lain atau enggak orang kerjanya lambat atau enggak emang kan orang beda-beda. Bentrokan di dalamnya ya itu benar. Dan di setiap orang dikasih kesempatan untuk ngelit jadi tim dan lu harus bertanggung jawab kalau mereka semua salah. Ada yang sabotase gitu. Enggak sih. Oh enggak ya. Enggak sih, karena rata-rata yang makan makanan kita tuh orang beneran, Ray. Yes. Jadi intinya iya, lu juga nggak mau disappointed naturally sebagai seorang chef nggak mau. Iya, masih ada harga diri lah maksudnya. Guessnya guess beneran. Gitu. Jadi itu sih cukup challenge-nya. Tapi ada drama gue dengan Jay yang dan itu panjang. langsung di Oke. Ya, Ya pasti highlight lah. sebagai produser yang lagi tahu ada itu di highlight dong. Karena emang agak susah sih kerja sama gue tuh ya. Lu kalau bekerja di dapur kan bertemu dengan berbagai macam orang. Karakter, yes. Berbagai macam karakter. Ada yang stubborn, ada yang baik, ada yang suka follow. Nah, gue Gua agak iya. susah. Gue agak Stubborn. Lu juga Stubborn. Emang dia stubborn. Stubborn banget. Kita udah pernah kerja sama bareng si cewek ini, tapi dia memang stubborn. Tapi di luar kamera kita baik-baik. Gitu. Oh, Iya. oke. Menarik ya. Lu nyangka gak menang? Enggak, gue pikir gue akan dilempar di episode 1 hanya untuk exposure. Oke. masa bet gua ke lu loh Banan. Oh ya? Yes. Oh ya? Bet nggak gua udah tahu. ke lu dari awal. Karena gue pada saat ngeliat Stefan plating signature dishnya gue kayak wow so beautiful. Pokoknya Stefan tuh kalau udah plating kayak luar biasa, sistematis. Gue pernah kerja juga di salah satu challenge yang Lexus Mastering Director. Dia kalau nge-breakdown makanan tuh kayak tekstur, color, kayak emang udah biasa kerja di Michelin gitu loh. Kalau ada orang kan yang gue masak soto ini apa gitu. Kalau dia udah berbeda memang sistematis. Dan itu gue mensupport dia banget. Dan gue pengen banget dia menang karena dia Indo juga. Iya. Gue pengen ada orang Indonesia yang membawa nama Iya sih, Indonesia betul. masak rendang kayak apa. Ntar lu juga akan melihat gue masak rendang dalam waktu 1 jam loh. Semoga Om Will nonton ya. Iya, what's the story? Harus nonton dulu gua. Nonton dulu. Oh, lah. oke. Yang belum nonton takutnya spoiler. Kalian ada berasa represent Indo banget ya? Karena secara otomatis ya Pan, ya? Iya pasti karena lu dikelilingin nama berbagai negara Asia, ya kan? Nah sebagai Indo lah, fuck man gua harus. Oke. Iyalah, Ya, ngapain lu represent Indo loh. masak pasta di situ. Berarti apakah nanti dari semua dish yang ada kaliannya take partnya kalian effortly bawa something? Terus bisa gak sih emangnya bahannya ada? Biarpun mirip-mirip di Bangkok. Kalau Bangkok kan bahannya mirip ya. Kita masih bisa. Ini kerennya acara ini adalah kita punya food stylist dan food team yang bisa request juga ya. Sempat Yes, beberapa. ya. Dan mereka cepat banget. Dan juga sponsornya kan Makro. Jadi Makro kan juga supply. Oh, lengkap lah ya. Jadi Iya. tinggal lu cari aja. Boleh nanya gak sih kayak behind the scenes of the show itu? Boleh lah, boleh. Skala sebesar itu timnya pasti banyak banget dong Banyak produksi. banget. Gue pernah syuting TV nasional. Masak-masak lah. Gue pernah jadi Iron Chef. Iya, you name it Host. lu udah di
take part. MasterChef Indo gak pernah masuk karena gue terlalu baik. Makanya gue iya. Jadi kontestan gak boleh karena udah punya TV channel. Tapi gue akhirnya ditaruh di Iron Chef host. Iron Chef itu kan RCTI, bayangin gini ya. Krunya 50 tapi kan dalam studio, Jadi orang kamera kan ditaruh gitu. Audio ditaruh. Kalau ini kita pindah-pindah ke restoran Michelin, ke pindah studio, pindah dapur yang orang-orang mereka juga nggak tahu. Jadi mereka itu udah terbiasa dengan shooting Amazing Race, jadi bisa lari. Ada salah satu episode makro di mana kita harus belanja pakai troli. Jadi kameranya udah ditaruh di mana-mana. Mereka datang dari jam 4 pagi, naruh kamera di seluruh makro. Surprise kita dan juga mimik kita tertangkap. Semuanya karena kalau reality show itu kan nggak bisa diulang kan. Ulang lagi yut nangisnya gitu, nggak bisa kan. Ulang lagi yut ketawanya tadi ngomong apa nggak bisa. Itu kan kelihatan fake. Jadi semuanya emang ditata cuman sekali shoot gitu. Logistiknya mereka Logistiknya gila banget. Dan Yes. juga ada yang pada saat kita lari, kameranya bisa jalan lari mundur beserta audionya, beserta direkturnya, kita lari bareng-bareng. Itu dipanggul tuh, Dipanggul. bukan yang pakai Enggak. Dipanggul. Dipanggul. Dan scene-scene yang kita di dalam mobil juga mereka ngumpet di belakang. Tempat truknya gitu kecil banget. Yang satu kan badannya gede ada dia. Oh gitu Kecil ya. banget. Kalau misalnya ngambil kamera lagi ngobrol di mobil tuh gitu. Kan jadi lo harus tahu omongannya apa. Jadi Bener, gue selalu bingung kayak ini orang kameranya di mana ya? Karena kan kamera gede kan, bukan Iya. kamera yang cuma pocket Iya. kamera gitu. di kursi depan ada, Di depan, di kiri belakang kanan truk ada. ngumpet gini sampai bisa 1 jam lebih dia nggak Untungnya ngegedek, iya. sponsor kita Lexus, Iya. jadi Yes. mobilnya enak. Iya sih. Kemana-mana pokoknya naik Lexus, enak. Gila men, lu deal of a lifetime bro. Dia perjalanannya panjang men, mau buat sampai acara ini bro. Deal of a lifetime men. Gue bilang lu harus menikmati setiap momen ini, lu gak akan syuting kayak gue gini enjoy, lagi. momennya gue enjoy, iya emang. Iya dong. Lu gue bilang, lu ngebayangin gue syuting zaman dulu di acara Indo lokal tuh gak kayak gini, budgetnya gak segini. No way man, deal of a Budgetnya lifetime. beda. cuy. Jadi Berarti lu emang fokus untuk trying to kayak mention your brand terus dong. Resto gua nih, resto gua gitu dong. Banyak yang diedit teman. Iya. tidak mungkin. Kecuali lu sponsor acaranya. Makanya. mungkin. kita syuting sebulan cuma jadi 5 episode kan. Makanya iya banyak yang diedit. Ya, masih ada beberapa yang masuk lah, masih oke lah. Oke. Hey guys, kalau kalian enjoy the podcast so far, thank you very much. Dan jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Lu udah menang. Ya. Congratulations again. Tapi what's next? Nextnya adalah gue banyak banget mendapatkan ini elevate my profile di culinary juga pastinya. Sudah pasti. Wah ini naik lagi Yud. Bukan, Gila. bukan Indo lagi, sekarang udah internasional. skala internasional. Banyak followers Congratulations. juga dari luar, banyak brand dari luar. Congratulations. Dan belum tayang. Dan yang paling gong itu adalah pada saat kemarin Chef Alvin, gue lagi makan bubur di pasar modern Bintaro, tiba-tiba ada nomor kontak luar, Chef Alvin nelfon, hai. Luar men. WhatsApp gitu ya. Jadi I'm looking forward to welcoming you in Hong Kong. Jadi gue akan pindah ke Hong Kong, sekalian pamit di podcast ini. Jadi gue akan bekerja di sana bersama di restoran yang Luma namanya, sponsored by Mastercard. Gue akan masak menu-menu yang gue masak di Maverick kemarin. Jadi kalau HP gue hilang nih, ini banyak banget nomor Michelin. Ada 5 Michelin chef di sini yang udah ngajak gue collab. Collab yuk. Gila gue Boleh collab aja sama Chef Stefan collab juga. Pasti gue nanti akan terek kawan juga. Pokoknya gue akan looking forward akan membuat reunion dinner untuk semua kontestan dari Asia untuk kumpul bareng. Luar biasa Chef Yuda ini. Iya kan? Jadinya Gila. naik kelas lagi. Siapa tahu jadi Michelin pertama Indo di Hong Kong kan? Amin. Punya food empire ntar udah. Jadi kalau menurut gue sih, kalau menurut Chef Alvin juga, lu kalau mau dapat Michelin ya lu jangan tunggu di sini, lu harus keluar gitu. Ya lu kejar. Lu harus Iya. kejar. Kita kenal tuh udah lama banget kan? Ya kita kenal dari kita Cooking Nemo, emang tapi gue menjalannya Cooking pelan-pelan. Demo. Iya, pelan-pelan. Coba kasih advice ke listener yang aspirasi. Tapi gue merasa emang kalau soalnya ada di episode terakhir itu ada Michael Bonancini, Oke. dia Master Chef Kanada ya. yang punya restoran lebih dari 100 di dunia ini. Oke. Jadi dia cuma bilang, emang lu kalau mau sukses di dunia F&B ya lu harus resilient, lu harus coba terus, jangan pernah menyerah, dan jangan cuma masak doang, lu harus bisa rebranding Lu bisa yourself. semuanya, lu bisa harus branding diri semua. lu, right? Dan yang paling penting adalah lu bisa menjadi leader yang baik. It's a tough business. Jangan No, yeah, of course. Wow, pasti. jangan gampang menyerah Kan lah, maksudnya. gue punya restoran juga di Gandaria misalkan,
tutup ya udah tutup, gue coba lagi yang lain. Gue punya sekarang jualan ceramic pebbles gue sendiri, ice cream, protein juice gue misalkan ada juga. Jadi gue punya berbagai macam bisnis juga dan sering banget collab sama brand-brand. Tapi itu sih emang cita-cita gue tuh menjadi chef yang Sabtu Minggu libur. Jadi kalau dia kan gue mau jadi chef Sabtu Minggu ditelepon. Kalau dia kan mau Sabtu Minggu kerja. Jadi gue suka banget collab sama brand dan ini membuka gue ke brand yang lebih banyak lagi. Bisa jadi gue sama airlines nanti, sama Singapore Airlines. Amin. Ada gak sih di poin lu berkarir di luar restoran gitu? Karena maksud gue selalu gue ngomong di podcast ini, zaman sekarang bukan berarti lu kalau mau berkarir di F&B lu harus di dapur jadi chef profesional. Banyak banget channelnya. Yuda adalah salah satu contohnya. Contohnya itu yang pengen gue buktikan juga sih sebenarnya. Chef itu sekarang udah banyak, lu nggak perlu punya lininya banyak. Soalnya pertanyaan chef itu adalah restoran lu apa? Itu kan pertanyaan gitu. Kalau gue bisa bilang ya private chef, gue jadi konsultan gitu. Dan juga kan zaman sekarang ada chef istana, private chef. Oh iya banyak banget personal chef, private dining, merajalela di sini gitu kan. Catering juga. Iya bisa main content creator. Dan gitu atau nggak bisa buat bisnis. You don't have to make a restoran yang ngejalanin lu. Kalau bisnis kan lu bisa membuat initiate. Gue mengerti buka restoran itu ternyata gampang karena kita melakukan itu di challenge-nya kayak buat food costing dan lain-lain. Yang susah adalah maintaining-nya. Jalaninnya. Bukan berarti juga lu buka brand lu harus di situ. Kalau mau dari situ, lu mau di situ pagi siang malam seperti gua dulu, ya silakan. Tapi ada banyak channel kok, ada banyak channel. Tapi salah satu yang paling gua suka pada saat gua ditanya gimana yuk so far syutingnya, gua suka banget challenge yang kita buat menu buat Dusitani. Dinilainya bukan dari makanannya tapi dilihatnya dari buat menunya. Itu menurut gua chef itu ya harus bisa buka restoran kan gitu kan, lu buat menu aja, cocok atau enggak sama temanya gitu. Jadi menurut gue, ternyata emang chef itu ya bukan soal masak. Gitu, ada gak sih poinnya di karir lu Yud yang lu kayak bertanya-tanya ini gue di jalan yang benar gak? Pasti lah, semua orang insecure lah. Dia juga lo punya 2 restoran Aon sama Tere di Bali pasti kan juga insecure apalagi ya selanjutnya. Tapi kan gue enjoy banget proses. Biasa ditanya lu mau apa lagi gue nggak tahu mau ngapain di depannya, tapi gue sekarang lagi enjoy banget dengan apa yang gue punya gitu. Jadi gue sekarang menikmati aja kesempatan. Yang pertama Hong Kong dulu, mungkin setelah Hong Kong gue ke Bangkok mungkin. A new beginning lah. A new beginning buat kita semua. Yes. Lu sih terutama udah masuk Netflix. Gila loh. Itu this bakal grow your personal branding dan juga your business hopefully kan. Hopefully. Tell everybody about your business. Yang mau coba makanannya Stefan Poye bisa datang di Bali ada 2 restoran. Satu namanya Tere, itu yang pertama. Konsep kita jual kayak it's really Asian flavors with French techniques ya, karena emang dasar gue kan emang French cuisine. Tapi ya gue pengen bawain Asian heritage gue juga. Kalau di Bali kan 90% tamunya kan emang bule-bule turis semua. Nah mereka kalau mau coba makanan kadang-kadang mereka takut sama rempah-rempah kebanyakan, taste-nya terlalu strong. Nah jadi gue mellow down benar-benar supaya to cater to the expatriate yang makan. Di mana Bali makanan Asia itu, Bali bukan hanya betutu atau nasi campur atau apa. Bali masih banyak banget luas, luas. Nah itu yang kita mau. Nah itu namanya Tere dengan lingkungan makanan platingnya bit fine dining tapi ambience casual banget. Di mana lokasi? Di Seminyak. Di Seminyak. Itu area turis sekali. Ya kan? Kalau lu buka restoran rasanya benar-benar buat lokal ya di sana bukan daerah yang tepat. Kalau Seminyak betul. Itu dia. Ada satu lagi apa namanya? Satu lagi di Uluwatu baru buka banget itu. Itu area yang lagi growing banget. Lagi growing banget. Sepertinya. Semua lagi banyak yang buka di situ. Nah kita salah satu actually yang pertama buka di situ dengan konsep barbecue, smoke, all charcoal dining. Nice. Backyard. Uluwatu kan panas sekarang kan maksudnya kan. Lagi urukan semua, pantai panas. Nah situ all covered in trees, plants semua, jadi kayak selasa kayak di backyard dining. Barbecue, smoke, fully Balinese taste, dibikin modern tapi. Nice. Yes. Nanti pokoknya. I will. Gue bakal next pasti gue coba. Gue coba. Bisa nggak buka di Jakarta? Gak tahu deh. Gue Jakarta. Iya. Kalau bisa sih let's go. Cuma gue market Jakarta gak tahu sama sekali loh. Gue kelamaan di Bali. Harus belajar dulu. Market Jakarta and Bali kan beda banget. Gue sempat kerja dulu di Surabaya juga. Beda banget men. Beda. Bali sama Jakarta sih beda jauh sih. Hopefully tahun depan ada kesempatan buka tempat di Bali. Itu
gue mulai belajar, gue setiap ke Bali gue effortly, gue nongkrong sama orang-orang industri, gue tanya marketnya apa aja yang harus dipersiapkan. Itu wah totally beda jauh. Beda banget. Game-nya juga beda jauh. Yes. Jakarta tuh lu buka 6 bulan lu akan rame. Bali tuh kebalikannya. Yes. Lu gak bakalan rame baru buka, biarpun lu mau marketing segede apa. Kalau lu buka di bukan high season, ya gak bakalan rame. Gue buka iya sama. Gue waktu buka itu low season. Iya. Fuck man, gila 3 bulan pertama, 4 bulan. Which is tapi tidak disarankan buka high season karena operation lu belum siap kan. Yes. Gitu loh. Ambil low season sebagai trading dulu. Oh, iya. Gak apa. Nah pas high season kemarin, man kita kena banget hantem abis. Iya, dan tapi Udah siap. itu berlawanan banget sama yang gue tahu di Jakarta. Jakarta adalah setiap buka marketing gila-gilaan, Iya. 6 bulan, abis itu lu maintaining, Nah. gitu kan. Nah, itunya tuh di Bali yang beda Bali jauh main lah. season juga, main season banget. Iya, betul. Nah itu. Well, congratulations. Hopefully ini Thanks, pasti man. banyak plus poinnya buat restoran lu dan karir lu ke depannya, cuy. Goal gue untuk participate Gua untuk nggak itu tahu sih. ya. Anjir, pertama-pertama langsung nyoba-nyoba Netflix, bam, ya kan? Ya pastinya nanti Aduh. kita juga akan membuat reunion dinner di Iya. restorannya dia juga. Boleh. Jadi Yes. semua Please invite kontestan. gua. Amin, semuanya di invite. Yes. Guys, Ray Jensen Radio Podcast juga lagi kolaborasi dengan SPM Market, supplier sembako serba ada yang cocok untuk partner bisnis F&B kalian. Dengan mereka yang sudah terbukti bisa diandalkan. Pengalaman lebih dari 40 tahun dan sudah bisa mensupport lebih dari 200 outlet restoran. SPM Market adalah pilihan yang benar-benar tepat untuk jadi sahabat terbaik dalam menjalankan bisnis F&B Anda. Barang yang mereka sediakan itu super lengkap, mulai dari berbagai macam bumbu, rempah, sampai minyak goreng. Dan pengiriman yang cepat SPM memberikan kenyamanan maksimal bagi bisnis kalian. Jadi nggak perlu khawatir, serahkan kebutuhan restoran Anda ke SPM Market. Untuk info lebih lanjut bisa kontak mereka di Instagram di @spm.market, juga bisa langsung WhatsApp mereka di nomornya nih di sini dan nanti akan gua taruh di kolom deskripsi. Oke, kontak SPM Market sekarang. Back to the show. Netizen question. Very important. Thank you guys for the question. Untuk Q&A-nya seperti biasa yang paling menarik kita akan tanyakan ke guest kita. Untuk Yuda dan Chef Stefan. Pertanyaan pertama dari Uchit Dukimura. Saat memasak dengan durasi yang ditentukan, bikin stres gak sih? Cara menghadapinya bagaimana, apalagi saingannya chef lain yang berpengalaman? Gimana? Masak dengan itu mah udah. Masak dengan waktu yang ditentukan itu mah udah standar lu kalau mau berkarir di dunia masak ya. Cuman masalahnya kalau misalkan di syuting ini dikasih pressure juga dan masak depan kamera. Jadi masak di luar kamera dan depan Kameranya kamera. sedekat apa sih? Enggak sih. Kadang lebih dekat juga. Iya, Tapi segini. kalau masak depan kamera ada feeling yang berbeda juga. Kadang-kadang Iya. kita juga harus menjelaskan ke direkturnya lu lagi ngapain. Oke. Oh, Dan- ditanyain ya? Ditanya. Iya. Ini salahnya gue episode 1 karena gue udah kebiasaan syuting. Yuda masak apa? Oke guys, hari ini gue masak. Gue liat kamera cuy. Kayak terus gue bilang, "Oi, it's not your fucking show. Don't be too hosty, Yuda. Look Oke. at me." Gitu. Oke. Jadi gue langsung, "Oh iya ya, gue lupa Oke. ya. Gue gak Gua dibayar ya. gua gitu. Ini bukan Iya, acara iya. Urban Cook gitu." Jadinya ya. Urban Cook legend. Jadinya gue ya udah, gue masak ya gue liat ke director. Ya, lu gimana pertanyaan? Nah, itu, gue malah pertanyaan. kebalikannya. Justru kadang udah mulai ngomong, terus tiba-tiba berhenti ngomong. Bilang, come on, explain. Oh iya. Jadi ya Susah gini, banget. iya. Jadi lo harus bisa membiasakan menjelaskan sambil masak. Tapi itu challenge juga buat dia. Mungkin dia mau cooking demo nanti di Bali. Kan Nah, iya, harus udah- sambil ngomong, udah iya. belajar terus. Biasa yang kayak testimoni itu selalu di akhir ya. Biasanya kita sebutnya interview on the fly. Jadi harusnya ditarik kalau lagi ada waktu kesempatan. Tapi kita sibuk banget, Ray. Iya kan? Sibuk banget, jadi ujung-ujungnya di akhir syuting dan itu mood kita udah capek. Iya, udah. Jadi kita berbeda. harus ingat-ingat lagi tadi seharian ngapain aja, energinya gimana. Gitu. Oke. Pertanyaan kedua dari Nicholas Agustinus 3955. Apakah kalian gugup atau takut saat bertemu langsung dengan Alvin Leung dan bagaimana rasanya? Sekarang sih udah bestie banget. Sekarang udah BST, gue udah ada nomornya nih mau. Sekarang udah BST. Gimana sih karakternya dia di luar kalau kamera is off?
udah lagi Baik nggak sekali. kerja. Baik, and Baik. surprisingly pendiam. Pendiam dan baik sekali. Pendiam. Dan dia benar-benar chef Michelin yang ngemong timnya. Jadi kalau ke kita juga off camera yang ngemong gitu. Oke. Kayak Mengayomi lah ya. mengayomi gimana Iya. udah bisa bahannya semua udah ada kita bisa mulai gitu. I see. Kalau di on camera baru boom. Apa ini? Sempet ada yang gue lihat yang dia lagi marahin si Jarupol kan. Oh, iya, Sampai dia- dia kejeng gini dia. Dia marah-marahin orang-orang semua. Pokoknya kalau lu ngelihat lemah sedikit, wah ini orang bisa gua marahin nih Iya, langsung Oke. kalau. Klien lihat Iya. korban lihat Iya. mangsanya ya. Nggak boleh kelihatan lemah. Pertanyaan ketiga dari siswi Puji Astuti 885. Menurut chef apa yang bisa membawa masakan Indonesia agar bersaing di kompetisi internasional seperti yang kalian ikuti? Ini gampang sih pertanyaannya. Iya apa? Jadi harus bisa ngerti yang makan siapa dulu gitu. Jadi lo harus tahu marketnya. Kayak misalkan ada salah satu challenge yang Lexus Challenge, kita harus masak. Cuman gue tahu nih orang Indonesia yang datang, director Lexus Indonesia, jadi gue kasih ekstra sambal atau enggak rasanya lebih dimedokin. Membuat masakan Indonesia terkenal di luar negeri itu lo harus adjust, adaptasi dengan apa yang mereka suka. Ya, jadi Betul. misalkan dimsum rendang kalau di Betul. Hong Kong. Gitu. Betul. Dan menurut gua ya, ini banyak banget yang mungkin tidak suka dengan ini. Rendang babi, waktu gua tinggal di Malaysia itu sesuatu yang normal. Jadi memang kalau tahu aja posisinya di mana. Betul. Kalau di Malaysia itu sesuatu yang normal dan banyak ditemukan. Betul, betul. Jangan close minded banget. Banyakan kan Indonesia emang proud banget kan sama makanannya. Betul. Tapi kadang emang close minded. Kayak harus gini, harus gini. iya. Sebagai contoh rendang, Iya. ya kan? Rendang, wah harus pakai beef gini. Iya. Nah, rendang itu bisa bikin pakai chicken, pakai pork juga. Justru rasanya beda tapi tetap identitas rendangnya ada. Betul. Tapi betul. lo harus tahu lo masaknya di mana. Iya. Kalau di Iya, Indonesia, Betul. jangan masakin orang yang salah. Itu sih menurut gua di dalam kompetisi ini gue belajar itu sih. Siapa tamunya dan lu adjust, personalize apa yang dia suka. Iya, ini kan kayak sedikit lagi rame menyinggung top. Ya, ada yang sertifikat makanan Padang itu segala Iya, macam. iya. Iya kan, dan itu pengalaman itu sering dibahas di podcast ini, di mana kayak Indonesia tuh kalau gua modif-modif dikit sebagai chef yang pernah punya restoran Indonesia modern, itu banyak yang ngoceh gitu kan. Itu dia sih. Makanya. Bagaimana kita mau masak, lu kasih bener-bener plek-plekan rendang, terus habis itu gulai kepala ikan di Prancis, orang takut bro. Orang takut, nggak ada iya. makanan Prancis hitam Makanya. begitu, ya kan? Iya. Sama habis itu kepala ikan nggak dimakan di sana, gitu Makanya kan? di Bali, justru di Bali gue enaknya kenapa? Karena gue lebih free. Iya. Misalnya gue bikin carpaccio rendang di Tere. Ya kan? udah orang akan Itu paling nyobain laku. carpaccio tuh orang makanan hari-hari, Iya. makanan pembuka, dia akan nyobain budaya Indonesia sedikit Dan di rasa situ. rendangnya ada. Betul, Nah, itu bagus banget. Itu justru apa yang laku gue. Iya, yang tradisional juga bagus juga, Yes. tergantung marketnya mau Iya. makan apa gitu. Jadi intinya sebenarnya lo ya harus tahu tempatnya. Iya harus Iya. adaptasi, betul. Sebagai chef ya itu salah satu tugasnya juga. Adapt, gitu kan. betul. Nomor 4, Ucing 33. Misal anak SMA setelah masak persiapan apa aja? Anak SMA mau sekolah masak. Persiapan apa aja supaya lebih lancar nanti sekolahnya? Ya sekolah masak mah diajarin dari Sekolah masak, dasar kok. Tapi kan banyak Iya. juga juri-juri master chef yang tidak sekolah kayak otodidak juga bisa sebenarnya. Bisa juga, bisa Cuman juga. apa sih bedanya yang masak, yang sekolah sama yang tidak? Ya yang sekolah ya dapat cheatnya aja, dapat Stepping stone, kisi-kisi. ya. Stepping Kisi-kisi stone-nya Dapat ada. kisi-kisinya Stepping jadi stone-nya lebih ada. tahu tekniknya. Cuman yang otodidak juga Mungkin bisa. siapin mental mungkin kali ya. Iya siap. Siapin Kalau mental. gue selalu ini sering banget ditanyain anak saya pengen sekolah masak, mungkin dari nonton MasterChef atau mungkin nonton Maverick Academy nanti. Kalau gue yakin semua orang, kebanyakan orang pasti kenal ada yang punya bisnis F&B, siapa ya keluarganya atau temennya gitu kan. Suruh aja anak lu atau kenalan lu yang mau masuk industri kesana aja pas lagi sibuk-sibuknya. Shadowing. Ngeliatin atau enggak ya juru nyuci sayur kayak ngangkat barang. Kalau nggak suka, nggak bisa melakukan itu selama 3 hari berturut-turut gitu, ya jangan. Not Nggak for you. suka, Intinya not for you. hospitality itu lu kerja pas weekend. Iya, itu Jadi kalau lu Glamornya banyak di TV ya. Glamornya kan? banyak di Iya, TV. Tapi aslinya di belakang. aslinya di belakang itu beda banget. Yes. Dan panjang, kalau lu nggak bisa lahir langsung jadi chef kayak Chef Stefan, enggak, itu harus dimaki-maki dulu bertahun-tahun di Yes. Paris gitu kan. Ya kan jadi Chef Yuda itu susah juga, dulu nggak instan. Gue jadi housekeeping bahkan dulu. Iya.
Ya kan gue inget kita ngajarin sekolah masak buat ibu-ibu kok dulu waktu itu. Emangnya langsung Netflix gitu kan, enggak, itu entah di mana itu Netflix, masih jauh banget gitu kan. Nah itu ada stepping stone-nya, nggak bisa lo langkahin kalau di F&B. Dan jangan buru-buru ya. Iya itu dia, enjoy, harus sabar. enjoy. Harus tahu dulu itu sebelum mau sekolah masak dan mau di industri ya. Mau profesional, mau content creating, mau jadi celebrity, whatever, sama harus sabar. Gitu, ada step by stepnya. Pertanyaan terakhir dari Saktia N. Syarur Sandi. Chef masakan Indonesia yang menurut kalian dari segi rempah-rempah sangat kuat, tapi bahannya yang mudah didapat dan gak banyak orang tahu, apa selain rendang, mungkin buat di luar negeri ya, potensi masakan Indonesia apa yang lu bisa populerkan di luar negeri selain rendang? Dan gado-gado udah standar banget tuh dulu, gado-gado rendang. Gue paling suka nasi goreng ala Indonesia tuh Indonesia banget sih, maksudnya kecap manis. Kecap manis tuh Indonesia banget. Iya. Kalau kesukaan gue sih keluak. Keluak, rawon gitu. Versatil Keluak banget. nggak ada gak sih di negara Asia Tenggara lain? Bangkok ada ya. Di Hong Kong mungkin masih ada yang dry biasanya, powder. Susah, di Eropa juga susah. Tapi keluak untuk gue sih versatil banget. Lu bisa untuk dessert, karena mirip coklat, bitterness-nya ada, lu bikin karamel bisa, dan untuk savory juga ya bisa bikin rawon, bisa bikin apa aja kayak gitu. Dan menu itu akan gua masak nanti di Hong Kong. Jadi buat yang di Hong Kong nonton sekarang, kalau mau cobain menu kreasi saya, bisa datang ke rumah. Saya masak sirloin dengan saus rawon dan juga coklat keluak brulee. Nice. nice. Gue bikin rawon bourguignon di Tere. Rawon bourguignon. Yes. Itu rawon bourguignon. Best seller gue itu gila. Gue sampai berapa? Jadi 80 wine ya, sama 80. keluak. Keluaknya disangrai dulu. Keluaknya disangrai dulu, gue beli langsung nutnya kan. Nutnya gue masak dulu, nutnya berapa 2 jam supaya lunak. Gue pecahin, gue bikin paste. Terus gue kasih red wine dikit, beef cheek dalamnya, kalau nggak short plate. Oh wow. Itu gue jual 80 kilo daging per minggu. Kayak coklat ya. Kayak mole. Iya, kayak mole. Iya, hampir kayak mole, betul. that's Kayak mole, Indonesian pakai mole. mashed potato, unsur-unsur rawon. Jadi kan gue deconstruct. Ada telur asinnya, gue bikin krema, kayak krim gitu, spuma. Terus ada empingnya juga, ada semuanya gue deconstruct, jadiin kayak Gue suka banget Stefan kalau Gitu. nge-breakdown tuh kayak gitu. Jadi dia emang ada sisi Teksturnya, ada sisi, ada indonya juga, dan itu yang dibutuhkan chef zaman sekarang. Iya, betul. Gue bilang zaman sekarang tuh chef tuh jago-jago banget, tapi pada saat garnish pakai tomat. Oh iya. Kelihatan banget nih chef, banyak banget ya chef muda yang kayak punya kesempatan sekarang bikin pop up, ya kan, bukan restoran ya, bikin pop up gitu, bikin acara. Kelihatan banget menu balancingnya kalau lu nggak pengalaman itu. Tapi kayaknya dari Stefan tuh yang pengalaman. Oh dan iya, juga, jauh lah, udah pasti dan dong. Ini mainnya jauh, jadi jalan-jalannya jauh. Jadi dia mungkin pernah coba macam-macam. Iya, jadi kelihatan banget kan kalau lu chef yang kayak baru lu sekolah masak, belum pengalaman bikin menu, itu kelihatan banget menu balancingnya. Wah, nih orang udah pengalaman ya, udah ngerti gitu. Kelihatan guys gitu. Ikutin tren. Oke. Congratulations to both of you. Semoga ini ngebuka pintu banyak banget buat karir kalian dan bisnis kalian. Inspirasi juga jadi yang nonton supaya bisa maju. Yes, dan take a chance guys, take a chance. Karena gue tahu itu disebar kemana-mana, banyak yang ngirim ke gue, kayak gue ditawarin nih masuk sini. Ada yang kayak, oh enggak, gue gak jadi ambil, ada yang itu. Tapi you guys took a chance. Kalau season 2 ikut langsung. Yes. Pasti banyak yang juga yang ikut. Soalnya sekarang lagi casting season 2. Yuda, promote the show terakhir ke kamera, nonton di mana? Jangan lupa nonton Maverick Academy di Netflix mulai tanggal 8 November. Jangan lupa support Yes. Indonesia, Yes. tim Yuda dan tim Stefan. Yes. Oke guys, thank you very much buat yang dengerin dan yang udah nonton podcast kita kali ini. Jangan lupa ya nonton Maverick Academy di Netflix nih, lihat mereka berdua. Yes, dan follow Instagramnya. Instagram kalian ada di? Yuda Bustara. Oke. Stefan Poyet. Yes, bisa kontak mereka. Siapa tuh mau ngajak kolaborasi, ya kan? Ya, brand. Terutama dia nih mau brand. Oke, and thank you buat sponsor kita kali ini, Tovin dan juga SPM Market. Tovin, download Tovin app sekarang di Play Store dan juga di App Store, dan ke Instagram mereka @SPM Market. Oke, jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Ray Jensen Radio. Oke, maju terus kuliner Indonesia. See you next time. Bye-bye. Bye. Guys.